para jamaah salat Jumat, saudaraku yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama yang mana kita penduduk Indonesia secara khusus kaum muslimin merupakan secara populasi jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi tahun 2025 ini sensus kaum muslimin ternyata kita adalah penduduk muslim terbesar di dunia, yaitu di Indonesia ini. Di posisi kedua ada Pakistan, di posisi kedua ada negara Pakistan, di posisi ketiga muslim terbesar di dunia ada di India, kemudian berikutnya Bangladesh, dan berikutnya 5 besar dunia ada di Nigeria. Jadi itu perlu kita sadari bersama, kita perlu ketahui bersama saudaraku, bahwa ternyata kita adalah negara yang di dalamnya terisi oleh kaum muslimin yang cukup banyak, terbesar di dunia, ranking pertama. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana keadaan kaum muslimin di negeri kita saat ini? Di satu sisi, negara Indonesia yang sangat kita cintai ini adalah negara yang terisi oleh kaum muslimin terbesar di dunia. Namun bagaimana keadaan kaum muslimin di negeri kita ini? Makanya kemudian ada satu ungkapan, pernyataan, ra'aitul islama dunal muslimin wa ra'aitul muslimina dunal islam. Ra'aitul Islam dunal muslimin. Aku menyaksikan Islam, aku melihat Islam dunal muslimin, tapi tanpa kaum musliminnya. Wa ra'aitul muslimin dunal Islam, dan aku juga menyaksikan kaum muslimin tapi tanpa Islam. Jadi kita menyaksikan Islam, ayo kita saksikan Islam. Islam yang bagaimana kita saksikan? Islam seperti Rasul dan sahabat Nabi. Islam yang gemilang, cemerlang, tegaknya Al-Quran wa Sunnah di dalam tatanan kehidupan. Islam yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Ayo kita lihat Islam yang seperti itu, dan lihatlah orang Islamnya. Ra'aitul Islam tapi dunal muslimin, tanpa orang Islam. Kita menyaksikan Islam tanpa kaum muslimin. Wa ra'aitul muslimin dunal Islam, dan cobalah lihat kita hari ini kaum musliminnya tanpa Islam. Inilah yang terjadi juga di negeri kita saudaraku, kalau kita mau sadar akan hal itu. Kalau kita mau sadari saudaraku, maka benar pernyataan barusan, ra'aitul Islam dunal muslimin wa ra'aitul muslimin dunal Islam. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkat yang paling ringan, yang paling rendah mungkin kita ambil contoh sampel bagaimana kondisi kaum muslimin di negeri kita ini yang begitu banyak. Pada dasarnya kita adalah muslim terbesar tadi. Contohnya saja kaum muslimin, ternyata hasil survei menyatakan penduduk muslim Indonesia 72,25%, 72% lebih muslim di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Itu dari setingkat orang bisa baca Al-Quran atau tidaknya. Ternyata 72% lebih kaum muslimin di Indonesia yang begitu banyak belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ayo kita lihat lagi hasil survei yang lain dari IMR, Indonesia Muslim Report, mengeluarkan hasil survei apa? Bagaimana keadaan orang sholat di Indonesia. Kaum muslimin yang begitu banyak, tapi coba lihat keadaan sholat mereka. 38,9% kaum muslimin yang hanya sholat 5 waktu. Selebihnya nggak sholat. 38,9% yang sholat 5 waktu. Ini survei bukan yang jamaah atau tidak berjamaahnya. Maksud kami apa? Survei ini survei yang menyatakan yang sholat 5 waktu saja, belum yang survei berjamaahnya. Cuma 38,9% yang sholat. Bagaimana yang berjamaah ke masjid? Saya ulangi, 38,9% yang sholat 5 waktu, belum berjamaah ini. Yang berjamaahnya ternyata hasil survei menyatakan cuma 2%. Yang betul-betul
berkomitmen, konsisten, istiqomah ke masjid. 2% doang. Padahal kita muslim terbesar di dunia. Berserak kaum muslimin di Indonesia ini. Saking banyaknya gitu. Namun coba lihat masjid-masjid kaum muslimin di Indonesia. 2% yang betul-betul salat ke masjid. Itu pun yang 2% ini, apakah benar salatnya atau tidak? Itu lain lagi kajiannya. Apakah sesuai dengan sunnah atau tidak? Itu lain lagi kajiannya nanti. Intinya secara jumlah cuma 2%. Masjid, jangan tanya berapa besar, begitu besar masjidnya, kecil dan besar masjid di Indonesia. Terkhususnya di Nanggro, Aceh Darussalam yang sangat kita cintai ini. Apa kurang besarnya masjid di negeri kita ini? Apa kurang banyaknya masjid di tempat kita? Bahkan hari ini jauh berkembang masjid dibandingkan zaman-zaman kita waktu kecil dulu ataupun dahulu-dahulunya. Yang mana satu masjid untuk 8 desa. Satu masjid untuk satu kemukiman. Satu kemukiman itu terkadang terdiri 7-8 desa. Satu masjid ramai isinya. Semua berkumpul di masjid. Makanya kemudian dikenal dengan masjid jami'. Masjid yang berkumpul jami', berkumpul kaum muslimin di satu tempat. 8 desa, 7 desa, 6 desa. Hari ini saudaraku, masjid di tempat kita satu desa satu masjid plus musalla. Apakah terisi masjid dengan penuh? Coba saksikan sendiri. Gak usah lihat desa orang, gak usah lihat kampung orang, gak usah lihat negeri orang. Tempat kita tinggal masing-masing. Berapa kakak setiap kampung? Ada 100, 300, 400 kakak per kampung. Apakah isi-isinya semua penghuni rumah itu ke masjid ketika azan dikumandangkan? Coba lihat bapak-bapak yang memang mesti ke masjid solatnya. Coba lihat anak-anak kita yang sudah balik, umur 2 SMP Pak, umur 3 SMP itu sudah balik. Perempuan laki rata-rata di umur kelas 2 SMP, kelas 1 SMP, 3 SMP apalagi SMA sudah balik. Kemana anak-anak laki kita hari ini? Ke masjid. Sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, ke masjid enggak? Ngapain ngomong Islam tinggi-tinggi sangat kalau ke masjid subuhnya enggak? Ngapain kita bangga dengan S1, S2, S3, bahkan S3 luar negeri lagi? Tapi kalau Al-Quran Al-Fatihah saja belum benar. Inilah kondisi kita hari ini. Berkuar-kuar kita sampaikan, alhamdulillah yang dapat hidayah ya alhamdulillah. Tapi yang ukang-ukang juga banyak. Bagaimanapun kita sampaikan tetap biasa saja. Gak terpanggil kemudian untuk kembali kepada agama Allah. Belajar kembali agama Allah. Beramal dengan agama Allah ini dengan benar. Biasa saja hidupnya dari bangun tidur ke tidur lagi ya begitu-begitu saja sampai mati. Ingat saudaraku, nanti suatu saat kita akan dihisab satu persatu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kemudian kita ketahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sebuah penduduk negeri ataupun secara personality kita kaum muslimin, secara kolektif masyarakat Islam, kalau sekiranya kita sudah mulai meninggalkan agama Allah, tidak lagi peduli dengan agama Allah, tidak lagi kita mau mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan membela agama ketika dilecehkan, maka sungguh saudaraku, Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Abu Daud, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa negeri itu akan ditimpakan banyak keterpurukan, akan ditimpakan oleh Allah banyak kehinaan. Allah akan kasih negeri itu kacau balau, musibah demi musibah Allah hadirkan, timpakan ke penduduk negeri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang datang dari sahabat mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku kata beliau Ibnu Umar pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Sama-sama saudaraku, ayo kita simak, perhatikan sabda Nabi yang sangat mulia ini. Apa kata beliau? Apabila kalian
sudah mempraktekkan perdagangan jual beli yang di dalamnya ada unsur ribawi, al-ainah adalah ribawi, perdagangan yang di dalamnya ada unsur ribawi, jual beli yang ada ribawi, dan itu sudah dipraktekkan tanpa rasa takut, dipraktekkan begitu-begitu saja tanpa ada rasa gundah, padahal itu jelas keharamannya. Riba, siapa yang tidak tahu hari ini riba haram? Tapi biasa saja orang berani sangat nekat mengamalkan amalan praktek ribawi. Maka kemudian kata Nabi apa? Apabila kalian telah mempraktekkan jual beli secara ribawi, satu. Yang kedua, wa akhadtum atnabal baqar, dan kemudian kalian telah mengikuti ekor-ekor sapi kalian. Apa makna mengikuti ekor sapi kalian? Kalian telah tersibukkan dengan sawah ladang kalian, pertanian kalian. Ekor sapi di sini juga apa? Kalian telah tersibukkan dengan peternakan kalian. Yang ketiga kata Nabi, wa raditum bizzar'i, dan kalian telah senang, merasa senang, gembira, ridho, rela menghabiskan waktu dengan pertanian kalian, bizzar'i. Di sini disebutkan apa? 3 persoalan, 3 problem, 3 keadaan. Pertama apa? Rasulullah mengatakan apabila sudah terjadi praktek ribawi dalam urusan perdagangan. Satu. Yang kedua, apabila kalian telah tersibukkan dengan urusan pertanian, sawah ladang dan peternakan kalian, dan kalian ridho, senang dengan sawah-sawah itu, sampai kamu tidak punya waktu untuk agama Allah. Wa taraktumul jihad. Kemudian Nabi mengatakan apa di dalam lanjutan hadis? Dengan 3 hal tadi, dengan 3 persoalan tadi, kalian meninggalkan jihad. Wa taraktumul jihad. Apa makna jihad di sini? Setidaknya, paling tidak ada 3 makna jihad secara asas. Jihad di sini pertama adalah thalabul ilmi, bermajelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah bahagian pada jihad fisabilillah. Al-jihad di sini bisa juga dimaknakan apa? Ad-da'wah ilallah. Itu jihad juga. Baru setelah thalabul ilmi, ad-da'watu ilallah, lahirlah puncak jihad. Kalau ada konfrontatif, ketika ada terjadi penentangan, pelecehan terhadap agama Allah setelah didakwahkan, maka ada yang nama jihad perang fisabilillah. Kami ulangi. Ketika Nabi bersabda, apabila kalian sudah ridho, tersibukkan dengan urusan dagang-dagang yang memang ada unsur ribawi. Yang kedua, kalian telah tersibukkan dengan ekor-ekor sapi kalian, dan kalian sudah ridho, senang dengan urusan pertanian sawah ladang kalian, sampai-sampai dengan 3 hal ini, gara-gara 3 hal ini, kalian meninggalkan jihad, kalian meninggalkan majelis ilmu, kalian meninggalkan dakwah ilallah, dan kalian meninggalkan perang di jalan Allah kalau memang ada kondisi perang fisabilillah. Maka apa kemudian kata Nabi? Sallallahu alaikum dullal. Maka Allah akan timpakan terhadap kalian kehinaan. Allah akan timpakan kepada kalian keterpurukan hidup. Kacau balau hidup ini. Masalah demi masalah Allah hadirkan ke negeri kita. Bahkan ke rumah tangga kita. Bahkan kepada kita secara personality. Hari ini coba keadaan kita. Anak-anak bangsa ini moralitasnya gak dalam keadaan baik-baik saja. Moralitas anak kita bandel luar biasa. Keadaan rumah tangga kaum muslimin hari ini, angka perceraian di tempat kita itu nomor pertama di mahkamah syariat. Angka perceraian, kasus perceraian. Kasus kedua adalah masalah warisan, pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, perzinaan. Apa yang tidak ada di negeri kita? Ekonomi kita sempit. Ekonomi kita kaum muslimin hari ini juga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Intinya apa? Di rumah kita bermasalah, di sekolah, di kampus kita bermasalah, di masjid bahkan bermasalah, di rumah-rumah Allah bertengkar. Di rumah-rumah Allah pun hari ini orang bertengkar. Di mana-mana hari ini kita saksikan itu. Korupsi, pencurian, dan lain sebagainya. Intinya apa? Dimanapun kita berada seakan-akan kita merasakan ketidaknyamanan. Ternyata apa masalahnya? Rasulullah telah sampaikan, sallallahu alaikum dullal. Sungguh Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, keterpurukan hidup. Gara-gara apa? Ketika kita tidak lagi peduli dengan al-jihad.
sibuk dengan urusan dunia. Kesimpulannya seperti itu. Ketika kita sudah mulai tersibukkan dengan perkara-perkara duniawi, sampai kita tidak lagi peduli dengan jihad. Apa jihad? Tidak peduli lagi dengan belajar agama, tidak lagi peduli dengan dakwah agama, tidak lagi peduli dengan berperang jalan Allah. Maka di saat itulah kondisi kita akan terpuruk. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut keterpurukan ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kehinaan ini, musibah-musibah ini. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali lagi kepada agama Allah. Sampai kalian taubat bareng, taubat serentak kembali kepada agama Allah. Hatta tarji'u ila dinikum. Apa makna hatta tarji'u ila dinikum? Sampai kalian kembali kepada agama Allah, sampai kalian kembali belajar agama Allah, pelajari agama Allah kembali dengan benar. Sampai kalian kembali kepada Allah, sampai kalian mendakwahkan agama Allah ini dengan benar, dan sampai kembali kepada Allah, sampai kalian mau membela nyawa kalian untuk Islam ini. Itu derajat pembelaan Islam paling tinggi. Baru Allah akan hadirkan kemuliaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ternyata akan ada nanti di tengah-tengah umat manusia, kaum muslimin, yang apabila kita ajak untuk baik, apabila kita ajak untuk menegakkan kebenaran dalam kehidupan, beramal dengan amal yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, apa respon masyarakat kemudian? Allah, Pak Ustaz, udah cukup Pak Ustaz, gak usah ngajak-ngajak kami lah. Syurga bukan milik Ustaz lah. Kayak sok kali lah Ustaz. Di macam-macam ejekan. Kita ajak solat aja luar biasa susahnya orang hari ini kita ajak solat. Ajak ngaji, oh lebih susah lagi ajak ngaji. Banyak kali alasan. Intinya ketika kita ajak, ayo ikut Quran, ayo ikut Sunnah, ayo beramal dengan amal yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah, mereka akan melakukan penolakan. Kenapa? Allah menyampaikan ternyata ada dua hal yang paling asas, yang paling mendasar. Kenapa orang-orang banyak menolak kebenaran? Ada dua alasan. Allah sendiri yang menyampaikan. Kadang-kadang kebenaran ini bertolak belakang dengan dunia dia. Kadang-kadang kebenaran ini bertolak belakang, tidak sesuai, mengganggu profesi dia. Dan yang kedua apa? Banyak kebenaran ini yang tidak sesuai dengan nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf, "Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون." Apa kata Allah? Sekiranya umat manusia ini tunduk patuh kepada aturan Allah, aturan Quran wa Sunnah dalam menjalani kehidupannya, dalam segala aspek kehidupan, kita ikut Quran dan Sunnah. Apa kemudian kata Allah? Sungguh kami akan angkat derajat mereka menjadi muslim-muslim, manusia-manusia mulia. Namun mereka tetap tidak mau menerima kebenaran ini disebabkan apa? Disebabkan dunia mereka, disebabkan nafsu mereka. Dua di sini disebutkan. Inilah yang menjadi banyak alasan hari ini dari orang-orang. Kenapa kebenaran sulit diterima? Karena kebenaran ini mengganggu dunianya dan kebenaran mengganggu nafsunya. Orang-orang yang menolak kebenaran gara-gara mempertahankan dunianya, mempertahankan nafsunya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan untuk orang yang menolak kebenaran ini bagaikan anjing. Maaf, agak kasar mungkin kedengarannya, tapi seperti itu Allah firmankan di Quran surah Al-A'raf 176. Apa kata Allah? Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Perumpamaan mereka yang menolak kebenaran Islam ini diumpamakan bagaikan anjing yang menjulurkan lidahnya keluar. Apabila kita halau anjing itu, dia tetap menjulurkan lidahnya, dan apabila kita biarkan, dia tetap menjulurkan lidahnya keluar. Apa maknanya? Ketika kita ajak baik, dia akan menggonggong kita, menjulurkan lidah, mengejek-ngejek kita. Jangan sok alim, jangan sok jadi kiai, jangan sok jadi tungku Pak Ustaz. Urus aja dirimu sendiri, gak usah urus orang lain. Intinya bermacam-macam redaksi penolakan, dan itu diumpamakan bagaikan anjing yang menjulurkan lidah keluar. Kita ajak baik, menggonggong kita, dijulurkan lidahnya. Atau kita aja yang baik, kita gak ngajak dia baik, itu pun juga diprotes-protes. Sejak kapan sudah berubah? Aliran apa itu?
Sensitif kalau kita udah berubah hari ini. Orang hijrah pun dicurigai, kita ngajak dia hijrah, dibilangnya kita seorang alim. Maka bagaikan lidah anjing yang menjulurkan lidahnya keluar. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah ayat ini kepada siapapun biar mereka berfikir, kata Allah. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Makanya ayo kita lihat tadi dalam mukadimah, inilah keadaan Islam hari ini. Islam ya Islam tapi nggak sholat, Islam ya Islam tapi nggak pandai ngaji. Itu contoh sederhana kondisi kaum muslimin hari ini. Belum contoh yang lebih besar. Kaum muslimin di Indonesia adalah kaum muslimin terbesar di dunia, tapi sistem yang kita pakai dalam berurusan negara, dalam aspek apapun, ekonomi, politik, itu pun bukan sistem Islam. Itu sudah contoh paling tinggi. Apalagi contoh yang kita bisa berikan di depan mata hari ini. Kita kaum muslimin banyak, tapi bukan sistem Islam yang kita gunakan. Itu sudah contoh paling tingginya. Maka wajar kemudian ungkapan kami tadi. Apa kami ungkapkan dalam bahasa Arab? Ra'aitul Islama dunal muslimin wa ra'aitul muslimina dunal Islam. Aku melihat Islam tanpa kaum musliminnya, dan aku melihat kaum muslimin tanpa Islamnya. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaat, ada ilmu yang bisa didapatkan, ada hikmah yang diperoleh. Dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi asbab hidayah untuk semuanya.